Persib Bandung resmi mendatangkan dua pemain anyar yakni Ramon Tanque dan Adam Pribek. Kedua pemain sama-sama diikat dengan kontrak selama 2 tahun. Perekrutan Ramon dan Adam ini sebelumnya sudah bocor sebelum pengumuman dilakukan. Namun para bobotoh tetap menantikan pengumuman yang dilakukan melalui layar bioskop di Mall Paris Van Java PVJ, Bandung. Diketahui, Ramon merupakan striker Brasil yang baru saja mengakhiri kontraknya bersama salah satu klub papan atas Liga Kamboja, Visaha FC. Striker berusia 26 tahun itu tampil sebanyak 28 pertandingan dengan menyumbangkan 21 gol dan 5 assist. Pemain dengan tinggi badan 1,88 meter ini juga sempat bergabung dengan klub asal Austria yang berkarir di kompetisi bawah yakni FC Donbiren. Sisanya, Ramon banyak membela tim-tim asal negeri Samba, dari mulai Americano RJ, CRB, Demokrata GV, hingga Botafogo PB. Sementara Pribek merupakan kiper yang juga baru mengakhiri kontraknya bersama Penybon FC yang berlaga di Liga Divisi Utama Wales. Kiper kelahiran Nuneaton, Inggris, pada tanggal 2 April tahun 2000 itu memiliki tinggi badan 1,92 meter. Pribek memulai perjalanannya di dunia sepak bola bersama West Bromwich Albion U18 sebelum dipinjamkan ke Worcester pada 2018. Sebagian besar karirnya dihabiskan di Liga Inggris dengan memperkuat Ipswich Town, Chesterfield FC, Wycombe Wanderers, Walsall FC, hingga Stevenage. Setelah itu, Pribek bergabung dengan Stalowa Wola di Polandia hingga akhirnya bermain Cymru Premier, Penybon FC. Kiper berusia 25 tahun itu juga pernah memperkuat timnas Inggris U16 sebelum membela timnas Wales di kategori U16, U17, U19, dan U21. Profil Ramon Tanque adalah penyerang tengah asal Brasil yang musim lalu tampil tajam bersama Visaha FC di kasta tertinggi Liga Kamboja. Ramon Tanque adalah penyerang yang bersaing musim lalu di jajaran top skor Liga Kamboja. Torehan 21 gol dan 5 assist dari 28 pertandingan yang membuat Persib tampaknya akan bisa segera move on dari suksesornya David da Silva. Persib mengontrak pemain berusia 26 tahun tersebut dengan durasi 2 tahun. Klub menyebutkan kehadiran Ramon selaras dengan kebutuhan Bojan Hodak. Persib harus mencari sumber gol baru seusai ditinggal top skor David da Silva. Ramon dilihat sebagai penyerang muda dalam usia emas yang siap berkembang di tangan Hodak. Kehadiran Tanque dinilai selaras dengan kebutuhan tim akan sosok striker muda yang haus gol dan memiliki fleksibilitas untuk berkembang di bawah sistem permainan Hodak, begitu tulis klub. Dengan postur ideal, ketajaman di kotak penalti, dan kemampuan duel udara yang kuat, Ramon diharapkan mampu memberi dimensi baru dalam lini depan Persib. Ramon adalah pesepak bola kelahiran Belem, Brasil pada tanggal 10 September tahun 1998, memiliki postur 188 cm dan tampil sebagai ujung tombak. Sejak 2020 hingga 2023, ia berkutat di sepak bola Brasil, memperkuat sejumlah tim seperti Americano FC, 2020, Clube de Regatas Brasil, 2021, Botafogo PB, 2022, Demokrata GV, 2022, São Raimundo, 2022, Porto Velho EC, 2022, CA Porto, 2022, Manawara EC, 2023, dan GE Bage, 2023. Ramon pergi ke Liga Austria untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024, bergabung dengan FC Donbiren, bermain dalam 21 pertandingan menyumbang 8 gol. Karir sang pemain membawanya menjajaki sepak bola Asia Tenggara, semusim di Liga Kamboja, ia langsung menjadi idola baru fans Visaha FC dengan gol-golnya. Jelas pengalaman satu musim di Liga Kamboja membawa Visaha FC ke papan atas kompetisi, serta bersaing di papan top skor jadi nilai yang harus ditebus klub. Harapannya Ramon bisa cepat beradaptasi dengan Persib, yang akan mengintensifkan diri di turnamen pramusim Piala Presiden dan Playoff AFC Champions League 2 ACL 2. Sejumlah pemain dan ofisial tim Persib yang sudah berada di Bandung menjalani pemeriksaan medis atau medical check-up. Dokter tim Persib, Dr. Wira Prasetya mengatakan, pemeriksaan medis adalah prosedur wajib bagi setiap pemain sebelum menjalani musim baru. Dr. Wira menjelaskan juga, jika pemeriksaan medis yang dilaksanakan mencakup tes darah, urin, jantung, dan muskuloskeletal. Tes medis ini menjadi hal yang diperlukan sebagai medical assessment, kata Dr. Wira. Selain pemain lama, sejumlah pemain baru seperti Sadil Ramdhani, William Marcilio,
Luciano Goicoechea, dan Alvendra Dewangga turut menjalani pemeriksaan medis. Pemain melakukan medical check-up, baik yang lama maupun baru. Hasil semua tesnya sudah keluar, ujar Dr. Wira. Secara garis besar, tes yang dijalani hasilnya bagus. Tidak ada kendala yang berarti, tambahnya. Dengan hasil tes ini, Dr. Wira mengatakan, skuad Maung Bandung siap melakukan serangkaian program latihan untuk menyambut musim baru. Hasilnya bagus. Ini tentunya bagus bagi pemain untuk memulai latihan kembali, dan persiapan sebelum kompetisi dimulai. Manajemen Persib Bandung secara tegas menolak bonus juara Liga 1 dari sumbangan aparatur sipil negara ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya mencapai Rp365.525.000, jauh dari nominal yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp1 miliar. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB, H. Umu Muhtar, yang mengaku khawatir dana sumbangan itu akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak. Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp1 miliar. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang berjanji memberikan bonus Rp1 miliar dari dana pribadi dan meminta Sekda Jabar Herman Suryatman untuk mengkoordinasikan sumbangan serupa dari para pejabat Pemprov Jabar, namun tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Saya tugaskan Pak Sekda untuk mengoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus Rp1 miliar, tapi tidak boleh pakai duit APBD. Sayangnya, dari hasil pengumpulan, dana dari sumbangan ASN hanya terkumpul Rp365 juta. Kondisi ini membuat manajemen Persib memilih untuk menolak dan mengembalikan dana tersebut. Ditolak, karena apa? Riskan, kecuali ada rinciannya. Hati-hati ya. Uang Rp1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri, tegas Umu kepada Sekda Jabar. Di tengah polemik bonus, Persib Bandung justru tengah menikmati masa kejayaan. Klub berjuluk Maung Bandung ini sukses meraih gelar juara Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 setelah pesaing terdekatnya, Persebaya Surabaya, gagal meraih kemenangan di pekan ke-31. Persib pun menyegel gelar saat kompetisi masih menyisakan 3 laga. Di bawah komando pelatih Bojan Hodak, Persib meraih gelar juara 2 musim beruntun. Tidak ada yang menduga kami akan menang. Di Indonesia sangat sulit untuk jadi juara secara beruntun, kata pelatih asal Kroasia itu. Persib menutup musim dengan perolehan 69 poin dari 34 pertandingan, mencetak sejarah sebagai tim elit tanah air. Rosembernd da Silva alias Berguinho mengaku senang, dirinya akan segera bergabung dengan skuad Persib Bandung. Gelandang asal Brasil ini akan berseragam Persib pada tanggal 1 Juli tahun 2025, atau sehari setelah masa kontrak dengan klub lamanya berakhir. Berguinho mengaku tidak menyangka, jika dirinya bisa tergabung dalam skuad Maung Bandung, peraih gelar juara back-to-back Liga 1 musim 2023-2024 dan 2024-2025. Persib klub besar di Indonesia, dan baru saja mempunyai sejarah yang hebat. Saya sungguh senang, karena sekarang akan menjadi bagian dari tim ini, ujar Berguinho. Berguinho tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada manajemen Persib, yang telah merekrutnya untuk berkontribusi di musim depan. Saya ucapkan terima kasih pada manajemen, karena ini sebuah kehormatan bagi saya, ujarnya. Pesepak bola kelahiran Natal, Brasil tanggal 18 Februari tahun 1997 ini juga mengaku, begitu takjub dengan antusiasme bobotoh terhadap Persib. Saya melihat aura yang begitu hebat ketika Persib bermain di hadapan pendukungnya. Saya tidak sabar ingin segera merasakan itu semua, dan bermain sebaik mungkin di hadapan bobotoh. Sebelum memperkuat Borneo FC di musim lalu, rupanya Berguinho menghabiskan karir sepak bolanya di Brasil, tetapi ia tidak pernah mencicipi kompetisi tertinggi di sepak bola tanah kelahirannya karena berkutat di kasta kedua. Berguinho telah memulai karir sejak tahun 2017 di ABC Futebol Clube dan 3 tahun berkiprah bersamanya. Ia mencatatkan 35 laga dengan mengumbangkan 1 gol, 4 assist dari 2.436 menit bermain. Berguinho semula sempat dipinjamkan ke Clube Atlético Linense pada musim 2018, dan Boa EC pada 2019. Sayangnya di sana ia hanya mencatatkan 9 pertandingan dengan 1 gol.
Musim 2021, Berguinho menerima pinangan dari Ferroviario AC yang statistiknya juga ikut meningkatkan dengan catatan 31 pertandingan, 4 gol, 1 assist dari 1730 menit bermain. Selanjutnya, Berguinho kembali pindah ke klub Aduris FC yang dengan catatan 30 pertandingan di semua kompetisi, hanya menyumbangkan 1 gol. Kemudian ia memutuskan untuk memulai petualangan baru di Indonesia dengan menerima pinangan Borneo FC. Dengan performa yang dimilikinya, ia bermain untuk sektor tengah maupun sayap. Berguinho langsung klik dengan permainan pesut etam. Borneo FC sendiri menjadi finalis Piala Presiden 2024, akan tetapi sayangnya pada babak final, Berguinho gagal dalam mempersembahkan gelar, karena kalah pada saat melawan Arema FC lewat adu penalti. Selama 1 musim membela Borneo FC, Berguinho secara total bermain 38 kali di semua kompetisi dengan menyumbangkan 6 gol serta 4 assist dalam 2.823 menit bermain.